Salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihi salam." Sungguhnya salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya Nabi Daud. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Adalah kebiasaan Nabi Daud alaihi salam. Beliau kalau sholat setengah malam beliau tidur, kemudian beliau bangun, kemudian beliau tidur sepertiga, beliau sholat sepertiga malam, kemudian beliau tidur lagi seperenam malam. Dan ini cara sholat malamnya Nabi Daud. Ini cara yang sangat baik. Jadi tidur terlebih dahulu setengah malam, setelah itu bangun sholat malam, setelah itu tidur lagi. Kebanyakan orang tatkala sholat malam mereka bangun misalnya jam 3 atau jam 2 atau jam setengah 4, jam 4 kemudian mereka sholat dan mereka lanjut sampai sholat subuh. Ini biasanya kalau sudah sholat subuh akan terasa rasa kantuk yang luar biasa. Tetapi kalau mengikuti metode Nabi Daud alaihissalam, tidur dulu, kemudian sholat, kemudian tidur lagi, maka tatkala tiba subuh hari tetap segar. Kenapa? Karena setelah sholat malam tidur kembali. Kemudian puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Kata Rasulullah SAW, wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa sehari dan beliau berbuka sehari. Ini puasa yang terbaik. Ya. Oleh karena disebutkan dalam hadis tatkala Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu semangat untuk beribadah sampai beliau berkata, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma'ish. Demi Allah aku akan senantiasa puasa, tidak pernah berhenti, tiap hari puasa. Dan aku akan sholat malam selalu selama sepanjang hidupku. Maka Nabi SAW menegurnya. Kata Nabi SAW, fa innaka la tastati'u dhalik fasum wa aftir wa kum wa nam. Wahai Abdullah bin Amr bin As, sungguhnya kau tidak mampu melakukannya. Hendaknya kau berpuasa dan kau berbuka, hendaknya kau sholat malam dan kau tidur. Wasum minasyahri thalathata ayyam, berpuasalah engkau setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau kau puasa 3 hari dalam sebulan sama dengan puasa 30 hari. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, inni utiku afdhala min dhalik, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau gitu puasalah sehari dan berbuka 2 hari. Ini juga cara berpuasa, boleh. Seorang berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Puasa lagi, berbuka lagi 2 hari. Ya, maka Nabi tawarkan, fasum yauman wa aftir yaumain. Berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Maka kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, fa inni utiku afdhala min dhalik. Aku masih mampu lebih daripada itu. Maka Nabi berkata, fasum yauman wa aftir yauman fadzalika siyamu Daud alaihi salam. Kalau begitu puasa sehari, buka sehari, itulah puasanya Nabi Daud. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, inni utiku afdhala min dhalik. Aku masih lebih mampu daripada ini, lebih daripada ini. Kata Nabi SAW, la afdhala min dhalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada ini. Berarti puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa sehari, buka sehari. Puasa lagi, buka lagi. Dan tadi disebut juga solat malam terbaik adalah solat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Itu solat yang disela dengan tidur. Tidur, kemudian solat, kemudian tidur lagi. Ini solat malam yang terbaik, ya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW memuji ibadahnya Nabi Daud. Puasanya dipuji, solatnya dipuji. Demikian juga di antara pujian Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Daud adalah tentang suara Nabi Daud alaihissalam. Kalau dia sudah melantunkan Zabur atau membaca Taurat, maka suaranya sangat indah. Oleh karena tatkala Nabi SAW mendengar Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu membaca Al-Quran dengan suara yang sangat indah, maka Nabi SAW berkata, ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Musa, Abu Musa, sungguhnya engkau telah diberikan suara. Mizmar maksudnya as-sautul hasan, suara yang indah yang telah diberikan kepada Daud alaihi salam. Jadi ini dalil bahwasanya dianjurkan seorang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Dan di antara pujian Nabi kepada Nabi Daud alaihi salam adalah kalau beliau baca Al-Quran dengan suara yang sangat indah.
Sampai disebutkan nanti yang disebutkan dalam buku tafsir, kalau Nabi Daud sudah baca Taurat atau sudah baca Zabur, maka burung-burung akan datang berkumpul dengan beliau, ikut mendengarkan lantunan beliau, ikut bertasbih dengan tasbihnya beliau alaihi assalatu wassalam. Bagaimana kisah Nabi Daud? Nabi Daud alaihissalam, Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Baqarah pada ayat 246. Ini di awal kisah Nabi Daud bermula. Allah sebutkan, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mab'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kau lihat tentang sekelompok pembesar-pembesar dari Bani Israel setelah zaman Nabi Musa? Ini Nabi Daud zamannya jauh setelah Nabi Musa, ya. Nanti insyaallah akan disebutkan Ustaz Ahmad Zainuddin, ya, bahwasanya kisah Bani Israel dimulai dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf kemudian setelah Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir, kemudian setelah itu mereka setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, kemudian akhirnya Bani Israel disiksa, diintimidasi oleh Fir'aun, maka Allah utus siapa? Nabi Musa. Setelah utus Nabi Musa, kemudian Allah menyuruh Nabi Musa membawa Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Maka keluarlah Nabi Musa dari Mesir bersama Bani Israel. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, digantikan posisinya oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun alaihissalam setelah itu membawa Bani Israel masuk dalam Palestina, dan mereka tinggal di Palestina. Mereka tinggal di Palestina, kemudian dibuatlah sistem qudat, yaitu sistem hakim. Dibuatlah 12 hakim, masing-masing hakim mengatur masing-masing suku, karena Bani Israel terdiri atas 12 suku. Kemudian berjalan sistem hakim tersebut serta dengan ada nabi bersama mereka, sampai akhirnya tibalah suatu zaman namanya di zaman Nabi Samuel. Jauh, jadi setelah Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun, kemudian nabi-nabi berikutnya, kemudian Nabi Ayub, dan sampai akhirnya ada seorang nabi namanya Nabi Samuel. Nabi inilah yang disebut oleh para ahli tafsir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, tidakkah kau melihat sekelompok orang yang mereka dari Bani Israel setelah zaman Nabi Musa, yang mereka berkata kepada nabi mereka, wahai nabi kami, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mintalah kepada Allah agar Allah mengutus seorang raja bagi kami, agar kami berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terjadi setelah mereka diserang oleh Bukhtanasar, setelah mereka diusir dari Palestina, ya, setelah mereka dihancurkan, sehingga mereka ingin merebut kembali Palestina. Mereka terusir dan anak-anak mereka ditawan, sehingga mereka butuh seorang raja yang bisa memimpin mereka dalam peperangan untuk melawan orang-orang yang jahat, melawan Jalut dan pasukannya. Maka mereka minta, wahai sang nabi, berdoalah kepada Allah, kirimkan bagi kami seorang raja. Maka nabi tersebut berkata, Nabi Samuel, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Bagaimana kalau diutus seorang raja bagi kalian? Bisa jadi kalian tidak mau berperang. Apa jawaban mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kenapa kami tidak berperang sementara kami sudah terusir dari negeri kami dan anak-anak kami ditawan? Kami harus berperang karena kami sudah terusir dari negeri kami dan anak-anak kami ditawan. Kata para ulama, mereka tatkala mengucapkan demikian, mereka pede, yakin pasti akan berjihad, dan mereka bersandar kepada diri mereka. Maksudnya kami pasti akan berperang karena kami sudah terusir dan anak-anak kami ditawan. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma kutiba alaihimul qitalu, tatkala diutus raja dan diwajibkan mereka untuk berperang, tawallau illa qalilan minhum, kebanyakan mereka berpaling, tidak mau berjihad. Wallahu alimun bizzalimin. Maka Allah lebih tahu tentang orang-orang yang zalim. Ini bahayanya kalau seorang bersandar kepada dirinya sendiri, ya. Kami kenapa enggak berperang? Kami sudah terusir, kami pasti akan berperang. Ternyata begitu diwajibkan berperang, mereka akhirnya tidak berperang kecuali hanya sedikit.
Bagaimana kisahnya? Allah kirimkan raja bagi mereka. Kata Allah, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Maka nabi mereka berkata, sungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Tatkala Allah sudah milih, nih raja kalian namanya Talut. Allah sudah pilihkan, mereka protes. Dan ini keajaiban Bani Israel ya. Mereka minta dipilihkan raja, sudah dipilihkan, mereka apa? Protes. Yang milih siapa? Yang milih Allah Subhanahu wa taala. Allah yang utus ini Talut menjadi raja bagi kalian. Alasannya apa? Ya. Kami lebih utama untuk mendapat kerajaan daripada dia, dan walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia tidak punya harta. Talut tidak pantas jadi raja. Mereka protes pilihan Allah. Talut tidak pantas jadi raja karena dua sebab. Pertama, Talut bukan keturunan bangsawan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Bani Israel terdiri atas 12 suku. Di antara asbat, 12 asbat tersebut ada namanya suku Lawi bin Yakub. Suku Lawi bin Yakub inilah dari keturunannya muncul para nabi seperti Harun, Musa, semuanya dari suku Lawi. Kemudian semua raja-raja dari keturunan Yahuda bin Yakub. Semua raja-raja keturunan Yahuda bin Yakub. Sementara Talut ini dari keturunan Binyamin bin Yakub, dan dia bukan keturunan bangsawan. Maka mereka protes. Kata mereka, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih utama untuk jadi raja karena darah kami darah biru sementara darahnya merah. Yang pertama itu. Yang kedua, dia miskin. Walam yu'ta sa'atan minal mal, tidak punya harta. Disebutkan dia adalah seorang dabbag, tukang sama kulit. Ada yang mengatakan tukang kasih minum himar. Miskin. Bagaimana menjadi raja? Mereka sudah minta raja, dikasih protes. Akhirnya Nabi mereka bantah. Innallaha astafahu alaikum. Sudahlah, Allah sudah pilihkan dia untuk kalian. Ini pilihan Allah, mau diapain lagi? Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Namun ingat, si Talut ini meskipun dia bukan ningrat, bukan keturunan darah biru, bukan raden ya, tetapi dia diberikan kelapangan dalam ilmu. Dia memiliki ilmu dalam peperangan. Wal jism, dan tubuhnya kuat. Jadi ini yang dibutuhkan dalam peperangan. Punya ilmu dalam masalah peperangan dan punya tubuh yang kuat meskipun darahnya bukan darah biru. Kemudian wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Ini Allah kasih kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Kenapa kalian protes? Jadi dibantah oleh Nabi Samuel terhadap pengikutnya bahwasanya pertama Talut memang bukan ningrat, tetapi dia badannya kuat, ilmunya luar biasa, ilmunya luas, dan yang penting dia pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Kemudian mereka bilang, mereka masih ngeyel, mana buktinya dia raja? Mana buktinya kalau Allah pilih dia? Mana buktinya kalau Allah pilih apa? Dia. Jadi memang tidak ada suku yang paling ngeyel seperti suku apa? Yahudi, Bani Israel. Kata mereka, mana dalilnya bahwasanya dia raja? Ya Nabi sudah bilang itu bukan dalil. Ini perkataan Nabi bukan dalil. Mana dalilnya? Akhirnya Nabinya mengatakan, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum tabutu fi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayata lakum in kuntum mu'minin. Tandanya nanti akan datang tabut kepada Talut. Tabut itu adalah sunduk semacam kotak yang para ahli tafsir berselisih panjang lebar tentang apa hakikat tabut ini. Tetapi rata-rata dasar mereka, sumber mereka dalam menafsirkan tabut semuanya Israiliyat, tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis yang bisa dijadikan dalil sama sekali. Akan tapi kalau kita baca, mereka mengatakan semacam tabut, semacam sunduk, yang sunduk itu ya ada yang mengatakan sejak zaman Nabi Adam terus berpindah dari nabi ke nabi berikutnya sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian akhirnya tabut itu diangkat dan akan diberikan kepada Raja Talut. Apa isi tabut tersebut? Tabut tersebut isinya sakinah. Sakinah ini apa? Ada khilaf juga. Intinya sakinah artinya ketenangan. Ada yang mengatakan sakinah adalah angin yang mendatangkan mereka ketenangan. Ada yang mengatakan kalau diletakkan tabut pada mereka, mereka menjadi tentram. Seperti ada sesuatu di kotak tersebut menjadikan mereka tentram. Ada yang mengatakan ada hewan di situ, macam-macam. Ya. Kemudian wa waqiyatu mimma taraka alu Haruna wa alu Musa wa alu Haruna tahmilul malaika. Di antara isi tabut tersebut ada sisa-sisa peninggalan Musa dan Harun. Ada yang mengatakan ada isi Taurat di situ. Ada yang mengatakan ada tongkatnya Nabi Musa di situ. Intinya tahmiluhul malaika, tabut tersebut dibawa oleh malaikat diberikan kepada Talut.
Waktu Bani Israel melihat tabut tersebut dibawa oleh malaikat, luar biasa ya, malaikat bawa langsung ya. Kemudian diberikan kepada Talut, maka mereka percaya bahwasanya Talut adalah apa? Raja. Jadi setelah ngeyel debat berpanjang lebar dengan Nabi, akhirnya mereka kalah debat oleh Nabi tersebut. Ini kaum sangat brengsek di atas muka bumi ini, Nabi saja mereka debat. Akhirnya Talut pun berperang, maka dia bawa pasukannya. Ribuan pasukan Bani Israel ingin menyerang Palestina, mengambil kembali daerah mereka yang direbut oleh musuh, oleh Jalut. Kata Allah, "Falamma fassala Talutu bil junudi, qala inna Allaha mubtaliikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bi yadi." Tatkala Talut keluar dengan ribuan pasukan, Talut berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya Allah akan menguji kalian. Kita akan melalui perjalanan yang jauh. Kita akan kehausan dan kita akan melewati sebuah sungai. Kalau antum haus lewat sungai, jangan minum dari sungai. Barang siapa yang minum dari sungai, maka dia bukan dari golonganku, tidak usah ikut perang." Ya. Malam yata'amhu, barang siapa yang tidak minum dari sungai, fa innahu minni, maka dia boleh ikut perang. Illa man iktarafa ghurfatan biyadi, kecuali yang sangat kehausan kemudian dia ambil air seciduk air untuk minum, tidak apa-apa. Itu saja, tidak boleh berlebihan. Akhirnya mereka pun jalan. Falamma jawazahu, kata Allah, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Tatkala mereka berjalan menuju peperangan, ternyata mereka kehausan. Tatkala mereka kehausan, mereka akhirnya membangkang perintah Talut. Akhirnya mereka minum air dari sungai tersebut. Ya. Mereka bilang, ngapain Talut ini aneh-aneh aja ya. Kita mau perang kehausan malah dilarang minum. Kita kan mau perang, kan haus. Kalau perang kan harus kuat. Kita haus dilarang minum. Akhirnya mereka minum. Sebagian kecil saja yang tidak minum, yang taat kepada Talut. Kata Allah, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Semuanya minum kecuali cuma sedikit. Akhirnya tinggal sedikit, disebutkan dalam sebagian hadis, jumlah mereka yang tersisa cuma 300 sekian, seperti jumlah orang-orang para sahabat yang ikut dalam perang Badar. 300 sekian, dari ribuan semuanya gugur, tinggal 300 sekian. Kata Allah, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Akhirnya mereka pun lewat sungai dan mereka siap bertempur dengan Jalut. Maka berkatalah orang-orang yang beriman, la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudih. Kita tidak punya kemampuan untuk melawan Jalut dan pasukannya. Kita cuma 300 sekian, mereka ribuan, mereka banyak. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Maka berkatalah orang-orang yang yakin akan bertemu dengan orang beriman, pilihan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Saat itu mereka bersandar kepada Allah. Paham? Tatkala mereka melihat Jalut dan pasukannya banyak, kemudian mereka bersandar kepada Allah, dan itu tanda mereka akan menang. Kapan seorang pede pada dirinya, bersandar pada dirinya, bersandar pada kekuatannya, bersandar pada akalnya, dia akan hancur. Tetapi kalau seorang bersandar kepada Allah, dia tahu bahwasanya kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala, pedenya karena Allah, maka akan diberi kemenangan. Wallahu ma'as sabirin, kata mereka, Allah bersama orang-orang yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudih, tatkala mereka melawan Jalut dan pasukannya, qalu, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra. Mereka butuh kesabaran, musuh banyak, jumlah mereka sedikit, fi'ah qalilah, melawan jumlah yang banyak. Tidak ada cara kecuali berdoa, Rabbana afriq alaina sabra, ya Rabb kami, curahkanlah kesabaran kepada kami. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Disebutkan dalam buku tafsir, Jalut keluar. Jalut tantang, siapa? Manil mubaris, siapa yang melawan saya? Ternyata di antara pasukan Talut ada anak muda namanya Daud. Jadi kan Talut keluar dengan 300 sekian pasukan. Di antara pasukan Talut ada seorang pemuda namanya siapa? Daud. Maka tatkala terjadi peperangan, Jalut tantang, siapa yang mau lawan saya? Enggak ada yang berani lawan Jalut. Badannya besar, dia jagoan. Maka akhirnya Daud yang maju. Daud bilang, saya lawan kamu. Kata Talut, kamu anak kecil, minggir, saya tidak mau lawan kamu. Kata Talut, saya mau lawan kamu. Kata Daud, saya mau lawan kamu. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Daud bagaimana cara membunuh Jalut. Daud adalah seorang pengembala kambing alaihissalam, dan dia pandai dalam melemparkan batu melalui
batu yang diletakkan semacam ketapel, kemudian dia putar, kemudian dia lempar batu tersebut. Kalau ada serigala yang akan makan kambingnya, maka dia lempar serigala tersebut dan tidak pernah meleset. Disebutkan bahwasanya Daud membunuh Jalut dengan cara demikian. Waktu Jalut angkuh, maka Daud pun mengambil batu, dia taruh di ketapel, dia putar. Jalut sombong terus, ya sombong terus. Gitu lempar langsung kena kepalanya, kemudian tewaslah Jalut. Ini disebutkan dalam sebagian literatur buku-buku tafsir Israiliyah, tapi hadisnya tidak ada hadis yang sahih. Kalau saya cara begini kurang keren, harusnya Daud tantang berkelahi ya. Tapi tidak ada, semuanya nggak ada ceritanya. Tapi zahirnya ya Daud benar-benar berkelahi, tidak pakai batu. Kalau batu kan kayaknya kurang keren ya. Makanya Daud tantang Jalut berkelahi, intinya Jalut dia dibunuh oleh siapa? Daud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatala Daudu Jaluta." Maka Daud pun membunuh Jalut. Waktu disaksikan oleh seluruh pasukan Yahudi, pasukan Bani Israel dan pasukan Jalut, lihat bagaimana Daud dengan begitu kuatnya membunuh Jalut, maka mereka kagum sama Daud. Mereka semua takut. Akhirnya pasukan Jalut pun kalah. Maka Allah mengatakan, wa atahullahul mulka wal hikmata. Kami berikan kepada Daud al-mulk, kerajaan. Kami berikan kepada Daud al-hikmah, kenabian. Disebutkan oleh para ahli tafsir, begitu Daud mengalahkan Jalut, akhirnya Talut menyerahkan kerajaan kepada siapa? Daud. Ini lebih jago daripada saya. Lebih jago daripada siapa? Talut. Talut dipilih Allah. Akhirnya Allah berikan kerajaan pindah kepada siapa? Daud alaihissalam. Nah, Daudlah orang pertama yang mengumpulkan kenabian dan kerajaan. Nabi sekaligus raja. Yang pertama di dunia adalah siapa? Nabi Daud. Sebelumnya di Bani Israel raja sendiri, nabi sendiri. Enggak ada nabi sekaligus raja. Yang pertama kali jadi nabi sekaligus raja adalah Nabi Daud alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, wa atahullahul mulka wal hikmah. Allah berikan kepadanya al-mulk, kerajaan, dan al-hikmah, kenabian. Wa 'allamahu mimma yasha. Dan kami ajarkan dia dari apa yang kami kehendaki. Taib. Setelah itu Nabi Daud kemudian menjadi seorang raja yang hebat. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak ayat memuji Nabi Daud alaihissalam. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Dawuda minna fadla." Sungguh kami telah beri karunia kepada Nabi Daud alaihissalam. Adapun karunia-karunia tersebut yang Allah berikan, di antaranya Nabi Daud diberi ilmu. Tadi Allah berfirman, wa 'allamahu mimma yasha. Kami ajarkan kepada Nabi Daud ilmu yang kami kehendaki, kami ajarkan kepada Nabi Daud. Allah juga berfirman, wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Adapun ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Daud, di antaranya ilmu dalam mengatur kerajaan, ilmu dalam peperangan, ya. Bahkan ilmu untuk mengetahui bagaimana tasbihnya gunung dan tasbihnya burung-burung. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya jibalu awwibi ma'ahu wat thair. Wahai gunung-gunung, bertasbihlah bersama Nabi Daud. Ulangilah tasbihnya Nabi Daud, wat thair, dan juga burung-burung. Jadi Nabi Daud kalau sudah zikir pagi petang, ya, gunung-gunung ikut zikir pagi petang. Burung-burung datang ikut zikir pagi petang bersama Nabi Daud alaihissalam. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Kami tundukkan gunung bersama Nabi Daud sehingga gunung-gunung tersebut ikut bertasbih bersamanya di pagi dan di petang hari. Wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Dan burung-burung berkumpul di Nabi Daud. Semuanya mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Luar biasa ya. Gunung-gunung bertasbih karena Nabi Daud. Kita tidak mendengar tasbih benda-benda mati, ya. Tetapi sesungguhnya benda-benda itu bertasbih, ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Setiap segala sesuatu bertasbih kepada Allah, tapi kau tidak mengerti tasbih mereka. Nabi Daud diberikan ilmu oleh Allah. Nabi Daud mendengar tasbihnya gunung-gunung. Begitu dia bertasbih, begitu dia baca Taurat atau dia baca Zabur, gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Bukan cuma gunung-gunung, burung-burung datang, subhanallah, ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Di antaranya karena suaranya begitu indah, ya. Jangan ditafsirkan ada yang mengatakan Nabi Daud lagi konser, ya. Kemudian dia
main mizmar, diartikan mizmar adalah alat musik, main seruling sehingga burung-burung datang ikut goyang sama Nabi Daud. Ini enggak benar ya. Maksudnya mizmar ini adalah kiasan tentang suara yang indah. Makanya Nabi berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, wa laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kau diberikan mizmar, bukan diberikan seruling. Abu Musa al-Asy'ari tidak sedang ngaji Quran dengan seruling, tidak sedang gambusan, tidak. Tapi Abu Musa al-Asy'ari sedang baca Quran dengan suara yang indah, saking indahnya disebut dengan mizmar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipahami Nabi Daud main seruling atau gitaris, enggak ya. Sehingga kemudian menghalalkan musik. Taib, ini di antara ilmu yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di antara ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, kata Allah Subhanahu wa taala, wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan besi baginya. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama bahwasanya Nabi Daud diberi ilmu tentang mengolah besi untuk jadi senjata, untuk jadi pedang, untuk jadi baju perang, dirah dan macam-macamnya. Tafsiran yang kedua mengatakan ini di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kalau sudah pegang besi, besinya lembut seperti dia pegang kain. Dia mau jahit, dia mau apa, seperti lembut. Tidak perlu dipanaskan besi tersebut dengan panas yang tinggi sehingga lembut. Nabi Daud pegang langsung besinya lembut. Bayangkan. Nabi Daud pegang besinya apa? Lembut. Antum punya ilmu tersebut? Enggak ada kan? Antum baru punya ilmu kalau pegang istri jadi lembut. Kalau pegang besi enggak lembut-lembut. Nabi Daud alaihissalam ilmunya luar biasa. Dia pegang besi, besi langsung jadi lembut. Mau dia jadikan pedang, mau dia jadikan tombak, mau dia jadikan macam-macam, jadikan tameng, jadikan trisula, jadikan apa saja mudah bagi Nabi Daud karena besi menjadi lembut meskipun tidak dipanas, tidak dipanaskan. Oleh karenanya di antara ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Daud, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami ajarkan kepada Nabi Daud cara membuat baju perang, san'ata labus. Labus adalah baju perang, disebutkan sebelumnya orang-orang membuat baju perang dengan besi yang lempeng ya, kemudian dipasang di dada atau di bagian tubuh yang lain. Nabi Daud punya kreasi, dia bikin baju besi bukan besi yang dilempengkan tapi besi yang bulat, kemudian disusun sehingga besi yang bulat ini ya, halaqah ini fungsinya kalau kena pedang itu susah untuk menembusnya. Adapun kalau lempengan bisa tembus, dengan pedang yang kuat besi lempengan tadi bisa tembus ya, besi ketemu besi. Tapi kalau ketemu dengan besi yang bulat atau yang padat, maka mata dari pedang tersebut bisa ditumpul. Itulah yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud. Makanya Allah mengatakan wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Kami ajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membuat baju dirah yang dengan cara terbaru, teknologi terbaru dalam rangka agar kalian terjaga dari musuh-musuh kalian. Kemudian di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud mampu untuk mengatur kerajaannya yang begitu hebat, pasukannya yang begitu banyak. Makanya Allah mengatakan wasyadadna mulkahu, kami kokohkan kerajaannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Daud alaihissalam. Tidak ada anak buahnya yang berani melawan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam begitu kuat. Kemudian di antara ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Daud, yaitu Nabi Daud diberikan faslul khitab. Wa atainahul hikmata wa faslul khitab. Kami berikan kepada Nabi Daud faslul khitab. Faslul khitab ini banyak tafsiran. Namun di antaranya perkataannya benar dan dia punya kemampuan untuk menghukum dua orang yang bersengketa. Seorang qadhi yang hebat, seorang hakim yang hebat. Di antaranya Nabi Daud alaihissalam diberikan faslul khitab. Kalau sudah berbicara maka pembicaraannya benar, pemutus keputusan. Kemudian di antara kelebihan Nabi Daud di akhirat ya, Allah memberikan dia tempat yang tinggi. Kata Allah faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Kami ampuni Nabi Daud alaihissalam dan baginya di sisi kami adalah tempat kembali yang baik dan kedudukan yang dekat. Dan ini yang paling indah bagi seseorang di dunia. Seperti Nabi Daud alaihissalam di dunia kaya raya, raja ya. Di akhirat masuk surga. Orang kita cina apa? Muda jadi raja, mati masuk surga ya. Kenyataannya enggak, muda, miskin, mati belum tentu masuk surga. Dan miskin tukang maksiat, mati masuk
neraka jahanam. Ini mengerikan. Tapi Nabi Daud alaihissalam Allah kumpulkan khairai dunia, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dunia raja, semua orang takut sama dia. Pinter, apalagi yang kurang. Allah yu'ti mulkahu ma yasha. Allah berikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dunia hebat, raja, terkenal, di akhirat masuk apa? Masuk surga. Siapa yang tidak ingin seperti Nabi Daud? Punya anak sangat soleh, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang juga raja, yang juga hebat. Mungkin bisa jadi dalam sebagian sisi lebih hebat daripada Nabi Daud alaihissalam. Di antara kelebihan Nabi Daud tadi husnul saut. Nabi Daud diberikan suara yang sangat indah. Wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr. Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud. Suaranya saking begitu indah, suaranya burung-burung berkumpul. Orang betah mendengar lantunan bacaan Nabi Daud alaihissalam. Kalau jadi imam mungkin 5 jam enggak ada jadi masalah ya. Tapi kalau suara kurang enak, jadi imam di belakang sudah enggak berhenti-berhenti, batuklah apa. Sebagian orang sadar suaranya enggak enak, sebagian orang tidak sadar kalau suaranya enggak enak. Berpede berjam-jam, kasihan di belakangnya. Anak-anak mulai nangis, ibu-ibu mulai. Nabi Daud alaihissalam kalau sudah baca Taurat dan Zabur, orang semua terpukau. Jangankan manusia, burung datang menikmati lantunan bacaan siapa Nabi Daud alaihissalam. Di antara para ulama yang terkenal mungkin suara yang indah, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sebenarnya biografinya kalau orang ingin cari Imam Syafi'i kenapa terkenal, kalau dia baca Quran sangat menyentuh hati. Imam Syafi'i rahimahullah taala. Taib. Di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, Allah beri berkah baginya dalam waktu, sehingga waktunya sangat berkah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, khuffifa ala Daud alaihissalam al-Quran, fakana ya'muru bidawabihi fatusraju, fayaqra'ul Qur'ana qabla an tusraju dawabuhu. Telah diberi kemudahan bagi Nabi Daud untuk membaca, yaitu Quran maksudnya baca Taurat atau baca Zabur. Kalau dia sudah membaca Zabur, dia bilang, pasang pelana kudaku. Anak buahnya mau pasang pelana kuda butuh berapa lama sih? Taruhlah 5 menit, 6 menit, 10 menit. Mau dipasang begitu, sebelum selesai dipasang pelana kudanya, dia sudah selesai baca Taurat seluruhnya. Dia sudah selesai baca Zabur seluruhnya. Sehingga ini